Ketika Huben mendengar ini, dia juga menyadari, sekarang Yihe telah kehilangan keahliannya, dia tidak perlu takut lagi. Memikirkan Huben di sini, kepanikan di wajahnya menghilang, dan kemudian dia mencibir dan berkata, Yao Huang, kamu telah kehilangan semua kekuatanmu sekarang, aku tidak pernah berpikir kamu akan berani kembali, tetapi melihatmu sebagai tuanku dan hamba selama bertahun-tahun, aku tidak perlu membunuhmu. Petik 2. Tapi kamu harus menemukan Putri Isa dan membiarkannya menikah denganku, maka kamu akan menjadi ayah mertuaku, dan kamu dapat terus menikmati kebahagiaan dalam setan ini, kota kekaisaran. Melihat Huben seperti itu, Yihe mau tidak mau menunjukkan cibiran. Kamu ingin menikah dengan Isa. Mata Yihe penuh dengan penghinaan, dan dia melambaikan tangannya dengan santai. Aura menakutkan meletus tiba-tiba, dan Jenderal Kota Raja Mingli yang menyuruh Huben untuk tidak takut barusan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan seluruh tubuhnya meledak seketika. Untuk sesaat, aula dipenuhi kabut darah, dan Jenderal Kota Raja Mingli segera menghilang. Melihat pemandangan ini, Chong Hu Ben tercengang. Dia tidak berharap Yihe memulihkan kekuatannya, dan wajah para jenderal di Kota Raja Mingli juga berubah secara dramatis. Sekarang Yihe telah mendapatkan kembali kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh bidak-bidak ini. Beberapa jenderal Kota Raja Mingli saling memandang, dan kemudian bergegas keluar dengan putus asa. Mereka hanya ingin melarikan diri, selama mereka bisa melarikan diri kembali ke Kota Raja Mingli, mereka akan dianggap menyelamatkan hidup mereka. Melihat para jenderal bergegas keluar, Yihe tetap tidak bergerak. Melihat semburan aura meletus dari Yihe, para jenderal yang melarikan diri untuk hidup mereka merasakan bahu mereka tenggelam, dan semua orang jatuh ke tanah dalam sekejap. Masing-masing tampaknya dihancurkan oleh gunung, dan mereka tidak bisa bangun tidak peduli seberapa keras mereka mendaki. Bang bang bang. Hanya mendengar semburan ledakan, tubuh para jenderal Kota Raja Mingli itu semuanya hancur oleh nafas ini, dan mereka semua berubah menjadi kabut darah. Yihe tidak perlu melawan mereka sama sekali, lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Huben melihat semua yang ada di depannya, seluruh tubuhnya tubuh gemetar begitu parah. Plop, Huben berlutut, lalu dengan putus asa memohon belas kasihan. Kaisar Iblis, tolong maafkan aku, Kaisar Iblis, tolong maafkan aku ditipu oleh bintang ganas itu untuk melakukan hal seperti itu, tolong selamatkan hidupku. Huben bersujud dan memohon belas kasihan. Tanda seru. Tapi di mata Yihe, tidak ada belas kasihan sama sekali untuk pengkhianat seperti ini, Yihe tidak akan memberinya kesempatan. Saya melihat tangan Yihe, dan kekuatan hisap yang sangat besar membuat Huben jatuh ke tangan Yihe dalam sekejap. Huben dipegang kerahnya oleh Yihe, jadi dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang. Yihe berjalan keluar dari istana perlahan dengan seekor harimau di tangannya, dan para penjaga kota kekaisaran yang lewat semuanya membungkuk satu demi satu. Setelah berjalan jauh di luar gerbang kota Kaisar Iblis, Yihe berhenti di jalurnya. Wajah Huben pucat saat ini, dia tidak tahu bagaimana Yihe akan menghadapinya. Saat ini, celana Huben basah. Kemarilah, Yihe berteriak keras. Segera, tim penjaga lapis baja datang dan berlutut di depan Yihe. Gantung pengkhianat ini di gerbang kota. Aku ingin dia bertahan selamanya. Aku ingin menggunakan dia untuk memperingatkan semua orang bahwa menjadi pengkhianat adalah akhirnya. Yihe melempar harimau itu ke tanah. Mendengar hal itu, Huben langsung panik. Sekarang dia hanya ingin mati. Dia tidak ingin selamanya digantung di gerbang kota. Tidak, tidak, bunuh aku. Bunuh aku. Huben meraung, dia berharap Yihe akan membunuhnya. Hanya saja Yihe bahkan tidak memandangnya, melainkan berbalik dan berjalan menuju kota kekaisaran. Huben ingin mengejar, tetapi ditahan oleh tim penjaga, lalu digantung tinggi di atas gerbang kota. Di masa depan, Huben akan selamanya menderita karena angin dan matahari serta segala macam siksaan, tetapi dia tidak bisa mati. Saat ini, Huben mungkin memiliki penyesalan di dalam hatinya, tetapi sudah terlambat. Chen Ping di sisi lain, mengikuti Ji Yun di pesawat, bergegas ke Mohai. Karena jarak yang jauh dan pesawat yang rusak dan kecil yang mereka ambil, kecepatan terbangnya relatif lambat. Duduk di pesawat, Chen Ping memanfaatkan waktu luang yang langka ini untuk memilah berbagai aura aslinya.
Selama perjalanan ke ujung utara ini, saya memiliki ruang asli, dan juga merasakan beberapa jenis nafas asli. Ini adalah keuntungan terbesar. Ada juga cambuk ajaib, senjata ajaib kuno semacam ini juga bisa membuat Chen Ping lebih berguna saat menghadapi iblis. Chen Ping duduk bersila, menutup matanya, dan kesadarannya memasuki ruang aslinya. Melihat galaksi yang cerah dan bintang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, Chen Ping merasakan kulit kepalanya kesemutan. Ruang asli saya sendiri sangat besar, dengan begitu banyak bintang gelap, berapa banyak jenis nafas asli yang perlu saya pahami untuk menerangi seluruh galaksi. Tuan Chen. Tepat setelah kesadaran Chen Ping memasuki ruang aslinya, Zeyan tiba-tiba berbicara. Ada apa? Chen Ping menatap Zeyan dan bertanya. Tuan Chen, napas asli Anda sangat besar, saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakan sumber api Tuan Chen untuk berkultivasi. Petik 2. Tapi saya bersumpah, saya sama sekali tidak punya niat lain, dan saya tidak akan pernah mengkhianati Tuan Chen. Selama periode waktu ini, saya tahu bahwa Tuan Chen bukanlah orang biasa, tetapi naga dan burung phoenix di antara orang-orang, jadi merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Chen. Kata Zeyan dengan sangat tulus. Meskipun Zeyan sekarang hanya memiliki jejak jiwanya yang hidup di lautan kesadaran Chen Ping dapat melepaskannya kapan saja jika dia mau. Zeyan hanya perlu menemukan tubuh fisik, atau ramuan untuk kelahiran kembali tubuh fisik, dia dapat pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Zeyan tidak ingin menyia-nyiakan waktu pelatihan, terutama karena nafas api asal Chen Ping dapat membantu Zeyan dengan cepat meningkatkan kekuatannya, lagi pula, Zeyan juga dari sekolah iblis api, dan dia berlatih api latihan mengetik. Tentu ya, selama Anda mengikuti saya dengan patuh, saya akan menemukan kesempatan untuk memulihkan tubuh Anda. Petik 2. Chen Ping langsung setuju. Terima kasih, Tuan Chen, saya akan melewati api dan air untuk Tuan Chen, dan saya akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Kata Zeyan bersemangat. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Chen Ping dipanggil keluar dari lautan kesadaran oleh Ji Yun. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa dalam jarak 100 mil di depannya, ada sepotong kegelapan. Apa? Chen Ping sangat terkejut. Tuan Chen, lautan tinta telah tiba, dan potongan hitam ini adalah lautan tinta, kata Ji Yun. Lautan luas, tetapi air laut berwarna hitam, dan terus bergerak ke kejauhan. Segera, pesawat perlahan turun dan mendarat di tempat yang mirip dengan kota kecil. Meskipun ada banyak rumah di sini, semuanya relatif bobrok. Di alun-alun di tengah kota, beberapa kapal udara besar berhenti di sana. Ini adalah kapal udara Fei Tianzong. Karena ada zona larangan terbang di atas lautan tinta, kapal udara ini tidak dapat terbang langsung di atas lautan tinta, mereka hanya dapat berhenti di sini. Ketika Chen Ping dan pesawatnya berhenti, akan ada Fei Tianzong segera. Murid yang tertinggal berlari. Tuan muda tertua, murid Fei Tianzong yang tertinggal berteriak dengan hormat. Apakah ada berita tentang ayahku? Petik 2. Ji Yun bertanya dengan cemberut. Murid dari sekte Fei Tian menggelengkan kepalanya, masih belum ada berita dari raja. Aku mendengar desas-desus bahwa kapal roh yang ditunggangi raja dan yang lainnya tenggelam di lautan tinta. Petik 2. Tubuh Ji Yun gemetar ketika mendengar ini, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan kesedihan di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa jatuh sekarang, karena sekte Fei Tian bergantung padanya. Ceritakan secara detail, apa yang terjadi. Mungkinkah orang yang menembus gerbang awan bisa melewati lautan tinta dengan santai? Ji Yun tidak mengerti. Kapal roh. Ayahnya tenggelam, begitu juga yang satu siapa yang menembus gerbang awan baik-baik saja. Tuan muda, sekte penusuk awan mendapatkan kumpulan kura-kura roh dari suatu tempat. Penyu roh ini dapat bepergian dengan bebas di lautan tinta tanpa takut akan angin dan ombak di lautan tinta, pesawat kami. Merebut banyak pesawat kami. Murid sekte terbang menjelaskan. Penyu spiritual. Ji Yun terdiam. Ji Yun, mari kita cari tahu situasinya dulu, lalu pergi ke laut untuk mencari tahu, mungkin ayahmu dan yang lainnya baik-baik saja. Kata Chen Ping saat ini. Dia tahu bahwa Ji Yun sedang linglung saat ini, dan tidak tahu harus berbuat apa. Oke, ayo pergi ke laut untuk melihat situasinya.
Ji Yun mengangguk, lalu menatap murid Sekte Feitian dan berkata, pergi dan segera beli tiket kapal, aku ingin pergi ke laut. Ketika murid Sekte terbang mendengar ini, dia langsung bertanya-tanya, Tuan Muda. Sudah lama tidak ada tiket perahu, dan sudah lama terjual habis. Sialan, ini sampah, apa kau tidak tahu berapa banyak tiket yang harus disiapkan? Ji Yun mengutuk dengan marah setelah mendengar ini. Tanpa tiket kapal, bisakah kita tidak pergi ke laut? Chen Ping bertanya dengan bingung. Aku tidak bisa melakukannya tanpa tiket kapal, tapi ada cara lain untuk mendapatkan tiket kapal, bisik Ji Yun. Beli dari orang lain dengan harga tinggi. Tanya Chen Ping. Ji Yun menggelengkan kepalanya, itu merampas. Lagi pula, tiketnya tidak terdaftar. Siapapun yang mendapatkannya akan memilikinya. Ketika Chen Ping mendengar ini, itu ide yang bagus, ambil saja 2 tiket dari orang lain. Bagaimanapun, di dunia surga dan manusia, ini tidak perlu dikhawatirkan. Di mana kita akan mengambilnya? Gao Qilan menjadi tertarik saat ini. Tentu saja saya pergi ke dermaga, hanya mereka yang membeli tiket hanya orang yang akan pergi ke sana untuk bersiap naik ke kapal. Petik 2. Kata Ji Yun. Segera, mereka bertiga berjalan menuju dermaga. Ketika mereka mendekati dermaga, Chen Ping menemukan bahwa ada beberapa kapal roh yang diparkir di dermaga. Ada cahaya redup yang bersinar di sekitar kapal. Sebuah formasi telah disiapkan. Di antaranya adalah kapal roh, yang tingginya puluhan meter, seperti gunung. Banyak orang mengantri untuk naik ke kapal, dan kapal roh besar inilah yang mereka injak. Di sekitar dermaga, ada banyak orang yang licik, dan pada pandangan pertama, mereka semua seperti Chen Ping dan yang lainnya, berencana mengambil kesempatan untuk mencuri tiket. Petik 2. Sial, tiketnya terjual habis dalam beberapa hari, terlalu cepat. Petik 2. Seorang lelaki besar mengerutkan kening dan berteriak, jelas dia juga tidak membeli tiket kapal. Sekarang orang-orang ini meminta uang, dan Mohai sangat berbahaya. Ketika mereka mendengar ada harta karun, mereka semua berduyun-duyun ke sana, jadi mereka tidak takut mati di laut. Saya mendengar bahwa kapal roh tenggelam beberapa hari yang lalu dan ratusan biksu meninggal. Ini sebuah tragedi. Petik 2. Mungkin kami tidak membeli tiketnya, ini keberuntungan kami. Petik 2. Banyak biksu yang tidak membeli tiket perahu saling mengeluh dan menghibur. Dan kedatangan Chen Ping dan yang lainnya langsung menarik perhatian para biksu ini. Terutama Gao Qilan yang mengenakan gaun putih bersih, ditambah dengan temperamen dingin Han sangat menarik. Sangat cantik, wanita yang sangat cantik, apakah kamu ingin datang ke Mohai untuk mengambil risiko? Petik 2. Sayang sekali jika dimakamkan di Mohai. Petik 2. Banyak biksu menatap Gao Qilan secara langsung, dan melontarkan kata-kata kotor, yang membuat Gao Qilan sedikit marah. Semakin banyak biksu memandang Gao Qilan, melihat sosok ramping Gao Qilan dan kulit seputih salju, seperti peri turun ke bumi terutama. Aura es yang unik di tubuh Gao Qilan bahkan lebih menarik. Adapun penampilan Gao Qilan, banyak biksu menelan ludah dan memperhatikan dengan seksama, bahkan beberapa biksu wanita merasa iri dan malu pada diri mereka sendiri.